Pemirsa, aksi solidaritas internasional Global March to Gaza turut diikuti 10 warga negara Indonesia. Sejumlah artis, publik figur yang ikut diantaranya ini ada Wanda Hamida, Zaskia Meka, Ratna Gali, Hamida Rahmayanti, dan lainnya. Namun aksi solidaritas mereka tidak dapat dilanjutkan karena telah dideportasi dan kembali ke tanah air. Ya, 10 warga negara yang turut serta dalam aksi solidaritas internasional Global March to Gaza ini, mereka bergabung dengan ratusan aktivis dari berbagai negara untuk menyerukan penghentian blokade Israel atas wilayah Gaza. Dan untuk membahas hal ini, kita akan bergabung bersama dengan aktivis solidaritas bela Palestina, Ratna Gali. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lalu bergabung juga bersama kami ada wartawan senior Nasir Tamara. Selamat pagi, Pak Nasir. Selamat pagi, Pak Nasir. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Mungkin pertama saya ke Mbak Ratna Galih. Mbak Ratna Galih, sayang sekali ya aksi dari 10 WNI ini harus terhenti, bahkan sudah dipulangkan ke tanah air. Tapi mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana kondisi teman-teman pada saat tiba di Mesir saat itu. Katanya juga mendapat intimidasi dari intel-intel setempat ya, Mbak? Betul, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk sedikit meluruskan, kami sampai ke Indonesia itu posisinya tidak dalam keadaan kami dideportasi. Jadi memang itu pilihan yang kami ambil, dan pilihan itu kami ambil berdasarkan informasi dari semua teman-teman delegates dari negeri tetangga-tetangga kita, dan juga memang karena kami selalu intens berkomunikasi dengan pihak KBRI, memantau kondisi di lapangan seperti apa. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang kami mendengar ada beberapa delegates yang ditangkap di hotelnya dan dipulangkan, dideportasi. Jadi sebelum itu semua terjadi, pada saat kami mendapatkan informasi seperti itu, jadi kami mengambil keputusan untuk mencari tiket di hari yang sama juga, tiket yang terdekat, dan untuk pulang ke Indonesia seperti itu. Oke, kalau dari cerita WNI lainnya, salah satunya mungkin Mbak Wanda Hamida kan sempat disamperin begitu ke hotelnya oleh penegak hukum sana begitu, aparat keamanan di sana gitu. Kalau dari Mbak Ratna Gali sendiri, apakah juga sempat diinterogasi pihak imigrasi maupun juga aparat keamanan di sana untuk aksi ini? Betul sekali, Mbak. Sebenarnya apa yang disampaikan Mbak Wanda tadi malam mungkin sebetulnya kurang lebih sudah menggambarkan kondisi yang memang kami alami di sana. Jadi dari sebelum kami landing aja udah banyak informasi bahwa delegates yang hadir di sana, yang datang ke sana dan memang secara resmi terdaftar di gerakan aksi Global March to Gaza sudah mendapatkan treatment yang berbeda dari pemerintah, dan memang harus dimaklumi karena memang itu menyangkut dengan keamanan dan ketenangan di negara itu sendiri gitu. Jadi pada saat kita sampai di hotel, karena berhubung memang kita menggunakan kendaraan yang agak-agak menarik perhatian gitu. Kami menggunakan bus besar. Jadi pada saat kita sampai di hotel itu udah ada beberapa intel dan security yang datang ke hotel kami, dan pada saat malam hari aku tidur itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam ya, pihak hotel menelpon kamar aku dan menanyakan apa kegiatan, bisa minta itinerary dan lain sebagainya. Dan di pagi hari posisinya pada saat beberapa rekan kami turun ke bawah untuk sarapan, ternyata untuk sarapan dan membeli logistik untuk keberangkatan kita, karena memang kita akan long march. Jadi kita ingin mempersiapkan logistik dan konsumsi supaya nanti kita siap pada saat posisi kami di gurun. Namun sayangnya memang pada saat ke bawah itu posisinya udah banyak sekali polisi ya, otoritas yang berwenang, dan juga ada intel, dan memang kami langsung ditanya apa kegiatan yang akan kami lakukan, apakah kami akan bergabung atau tidak dengan Global March. Jadi untuk supaya kami pun bisa tetap bergabung dengan teman-teman yang akan melaksanakan aksi damai, kami pun berstrategi bahwa sebelum kami mencapai titik kumpul, kami akan bersandiwara seolah-olah kami itu adalah pure turis gitu. Karena kan memang pada saat pagi itu
kami dan panitia lokal memang belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah Mesir dan memang masih sedang diusahakan. Jadi memang sudah diinformasikan untuk seluruh delegates tetap mengikuti dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Jadi kalau misalkan dibilang ada intimidasi atau ada konfrontasi langsung, betul. Tapi sejauh itu memang posisinya konfrontasinya memang masih aman ya, karena kita juga masih di titik dan di kota yang bukan dituju untuk menjadi titik kumpul para delegates untuk menjalankan aksi damainya Global March to Gaza seperti itu, Mbak. Baik, baik. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau dilihat ini sebenarnya aksi Global March to Gaza ini kan diikuti lebih dari 50 negara begitu ya. Ada puluhan ribu orang yang ikut ke sana dari berbagai belahan dunia. Dampaknya kira-kira apa terhadap warga Gaza sendiri? Dampaknya itu penting karena ada solidaritas nasional dari 50 negara ya. Dan saat ini kan pemberitaan terhadap nasib orang Palestina di Gaza itu agak berkurang karena terjadinya perang antara Israel dan Iran yang menyita headline. Yang dikhawatirkan oleh warga Palestina, terutama yang di Gaza, itu nantinya begitu perhatian beralih ke perang, maka perhatian terhadap mereka itu berkurang. Dan kalau begitu terjadi, itu sangat tragis karena saat ini Palestina itu membutuhkan bantuan internasional, bantuan makanan, bantuan obat-obatan, bantuan sekolah. Ya, salah satu yang terkait dengan sandang pangan, kesehatan, pendidikan, yang basic needs gitu ya, harus dimiliki oleh warga dari setiap negara. Itu yang missing. Dan blokade ini kan menunjukkan bahwa Israel itu sangat kut-kekut ingin terus menguasai Gaza. Dan Israel itu menekan negara-negara seperti Mesir dan Jordania supaya tidak mengizinkan warga dunia yang ingin berdemonstrasi menunjukkan kepedulian mereka itu sampai ke perbatasan Gaza melalui wilayah Mesir, itu tidak sampai ke sana. Karena udah public opinion war, udah perang public opinion ya. Dan selama ini dengan adanya pemberitaan terus-menerus dari flotilla sampai sekarang ini, isu Palestina itu menjadi hidup kembali. Dan ini juga problem di mana para pembela Palestina itu bisa menjadi siasat yang lebih halus lagi ya sesudah mereka nggak bisa masuk ke Gaza, ke Palestina gitu. Bahkan sampai ke perbatasan pun itu pasti sulit sekali. Ya. Pak Nasir, kita jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda saya juga mau bertanya seberapa besar kemungkinan aksi atau pendekatan dengan cara seperti ini berhasil membuka pintu gerbang kemanusiaan ke Gaza begitu. Tapi sesaat lagi kita bahas, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya melanjutkan ke Mbak Ratna Galih. Mbak Ratna Galih, aksi yang dilakukan 10 WNI ini menuai pujian ya. Kita juga sangat mengapresiasi ya begitu ya. Apa langkah atau pendekatan yang dilakukan demi membuka pintu kemanusiaan di Gaza. Tapi jadi pertanyaan kita juga gitu, apa sebenarnya yang mendorong Mbak Ratna Galih untuk melakukan aksi ini begitu? Ini biaya sendiri, urus sendiri, jalan kaki begitu ya. Maksudnya apa yang ingin dirasakan ataupun juga ingin disampaikan ke masyarakat? Apakah keluarga juga keberatan awalnya, mungkin bisa diceritakan kepada kita, Mbak? Baik, sebetulnya kalau ditanya alasan saya pribadi kenapa memutuskan untuk datang ke sana, sebenarnya kalau kita tanya diri kita masing-masing, pasti banyak sekali ya kalau ditanya pengen atau tidak untuk berangkat ke sana, mau atau tidak melakukan sesuatu yang konkret demi membela dan menyuarakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas dan dalam jajahan di Palestina sana. Cuma memang pasti kapasitas orang yang berbeda-beda ya, ada keterbatasan tertentu mungkin dari segi waktu, dari segi kemampuan fisik dan lain-lain juga ya, termasuk finansial juga. Kebetulan aku salah satu dari memang alhamdulillah yang termasuk beruntung bisa
bebas bergerak untuk menyuarakan. Dan aku juga rasa kita punya sosial media, punya platform yang bisa kita gunakan dengan tepat gitu untuk membantu menyuarakan opresi yang sedang terjadi bagi saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza sana gitu. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi motivasi aku dan teman-teman, mungkin aku bicara untuk diri aku ya, tidak bisa mewakili rekan-rekan yang berangkat kemarin. Kalau aku pribadi, mungkin karena aku seorang ibu ya, aku melihat bagaimana kondisi dunia saat ini yang menurut aku sangat tidak baik-baik aja. Apa yang akan kita wariskan untuk mereka nantinya gitu? Apakah dunia yang memang menormalisasi sikap keji dari sebuah entitas yang menyebut diri mereka pemerintah dan negara, dan sekarang menjadi sebuah negara Israel yang untuk kita sendiri orang Indonesia tidak mengakui negara itu. Apakah itu dunia yang akan kita wariskan untuk anak-anak gitu. Jadi sebetulnya untuk aku pribadi itu adalah teriakan seorang ibu yang merasa prihatin gitu ya. Mungkin dari rasa empati aku terhadap perjuangan mereka di sana dan kondisi kehidupan mereka di sana, dimana kalau misalkan aku bertanya jika itu terjadi pada diri aku, apa yang aku harapkan untuk warga dunia ini lakukan. Jadi mungkin karena hanya sebatas itu yang bisa aku lakukan, hanya sebatas itu memang langkah konkret yang bisa kami ambil, walaupun ujung-ujungnya memang masih belum bisa terrealisasikan. Kami marching menuju perbatasan di Rafah, tapi setidaknya kami berharap orang-orang di Palestina khususnya di Gaza bisa merasakan bahwa dunia sebetulnya sangat peduli gitu, walaupun memang posisi pemerintah-pemerintah sangat dilematis untuk bisa mengambil sebuah langkah yang nyata, karena ya jatuhnya ini domino efek ya. Seperti Mhm. contohnya negara Baik. Mesir, itu posisinya bertetangga dengan Palestina dan Israel. Jadi apapun langkah yang mereka ambil pasti akan berpengaruh pada Oke. kestabilitas global seperti itu. Mhm. Baik, Mbak Ratna, tapi ada narasi juga yang menyebutkan bahwa sebenarnya apa yang ingin dibuktikan begitu, karena Anda berangkat dengan biaya sendiri, dengan waktu yang cukup dekat begitu, bahkan harus menggunakan jatah kontingen dari Malaysia, bukan dari WNI atau dari Indonesia sendiri begitu. Tanggapan Anda? Begini, menurut saya pribadi, jadi tolong kesampingkan narasi-narasi orang tentang apa yang kita lakukan atau siapa yang melakukan itu gitu. Karena isunya ini adalah saudara-saudara kita di Palestina. Jadi mau siapa yang berangkat, mau bagaimana caranya berangkat, sebenarnya itu menurut saya pribadi tidak relevan ya. Karena yang harus disuarakan dan harus menjadi highlight di sini adalah penderitaan saudara kita di Palestina gitu. Jadi siapapun yang Mhm. bisa berangkat, bagaimanapun cara kita berangkat, itu nggak masalah, karena memang kami datang bukan mewakili negara atau mewakili pemerintah. Tidak, kami berangkat adalah mewakili kemanusiaan. Jadi menurut aku Mhm. isu-isu seperti itu harus dikesampingkan dan kita tetap fokus dengan tujuan apa yang pengen kita capai, yaitu menyuarakan solidaritas kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, terlepas bagaimana cara kita berangkat atau sama siapa kita berangkat. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, Jadi narasi oke. apapun yang ada di luar sana kayaknya nggak penting ya untuk Mhm. kita untuk kita tanggapi seperti itu, Mas. Mhm. Baik, saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, ini soal perang antara Iran dan juga Israel, Anda sebelumnya juga sempat memberikan pernyataan sebelum perang ini terjadi. Nah, saat ini tampaknya kedua negara ini semakin panas perangnya, di mana Iran sudah menaikkan bendera merah, artinya sangat serius untuk menghadapi Israel. Begitupun Israel, Netanyahu yang menyebutkan perang ini akan berakhir ketika pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei ini tewas begitu. Tanggapan Anda, apakah akan panjang perang ini? Di Timur Tengah, perang itu selalu panjang, konflik itu nggak pernah pendek. Dan memang yang paling baru di sini adalah bahwa ancaman-ancaman terhadap kepala negara ini sesuatu yang baru. Biasanya kalau terjadi perang itu tidak diusik-usik lah untuk membunuh kepala negara gitu. Jadi ini sesuatu yang baru. Yang menarik ini, saat ini juga di Kanada, di pegunungan itu sedang bertemu 7 negara NATO, anggota NATO itu Pakta Atlantik, pakta militer yang terbesar dan terkuat di dunia. Pimpinannya Amerika Serikat, di situ ada Inggris, Prancis, Italia, Kanada.
Jadi mereka itu 3 hari bertemu nih. Yang kita tahu akan dibicarakan adalah pertama, bagaimana apakah bisa mencari jalan yang damai antara Iran dan Israel yang sama-sama memuaskan win-win. Sebab kayaknya nggak mungkin kalau nggak win-win, pasti ada yang akan marah gitu kan. Yang kedua, apakah G7 Indonesia diundang, tapi Indonesia nggak hadir. Pak Prabowo memilih pergi ke Rusia kalau saya nggak salah ya, untuk bertemu BRICS gitu. Jadi di situ posisi Indonesia sudah jelas bahwa posisi Indonesia ini adalah membela Palestina. Sebelumnya 2 minggu lalu waktu Presiden Macron dari Perancis ke Jakarta, itu kan ada bikin statement bersama pers bahwa Perancis dan Indonesia menyetujui adanya 2 negara, solusi 2 negara gitu. Ya. Jadi ini 10 orang Indonesia yang ke sana, perempuan semua ini adalah pahlawan yang mengikuti anjuran pemerintah supaya 2 solusi damai kayak gitu. Yang paling penting di sini adalah dalam pertemuan G7 itu, kalau diputuskan bahwa tidak ada lagi usaha untuk mendamaikan antara Israel dan Iran, G7 mengambil sikap untuk memusuhi Iran. Kalau itu terjadi, artinya terjadi pengkeroyokan terhadap Iran. Dan apakah Iran akan diserang seperti dulu Irak diserang habis-habisan oleh koalisi yang dipimpin Amerika dan anggota-anggota NATO? Di sini tanda tanyanya. Cuman fakta barunya adalah di sini udah ada sebuah organisasi namanya BRICS, yang ada Rusia, ada Indonesia di dalamnya, yang juga lebih menurut saya lebih independen gitu, mencoba mencari solusi juga. Di BRICS itu ada 2 negara superpower, ada Tiongkok yang teknologi militernya luar biasa, dan ada Rusia juga. Dan di sini makanya kalau tidak hati-hati 2 blok ini akan bertempur gitu, karena akhirnya akan Israel menjadi proksinya negara-negara Barat. Iran tidak menjadi proksi siapapun juga, tetapi terus meneruskan perjuangan mereka. Dalam hal ini ya pemerintah Indonesia harus lebih aktif lagi sekarang. Sudah aktif pemerintah Indonesia, tapi jangan sampai sekarang ini seolah-olah negara lain seperti Turki yang mengambil inisiatif. Indonesia mesti bicara nih. Presiden kita diharapkan membuat sebuah pernyataan lah gitu. Karena harapan orang Palestina, harapan orang Iran, negara-negara Timur Tengah adalah pada Indonesia yang memimpin gerakan non-blok dan sampai sekarang diketahui netral. Itu posisi yang paling bagus. Namun membela manusia. Baik, beban ada di tangan kita begitu ya, sebagai negara non-blok dan juga masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan terhadap warga Palestina, terutama masyarakat Gaza. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Nasir Tamara, wartawan senior dan juga aktivis solidaritas bela Palestina Ratnagari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.